Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 9 April 2021. Kebangkitannya membawa pengharapan baru. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 12 dan Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sejak kematian Yesus, semua para muridnya mengalami kemunduran, hidup di dalam ketidakpastian. Mereka pun penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka selalu secara tersembunyi berkumpul pada suatu tempat. Dan keadaan mulai berubah setelah penampakan Yesus. Yesus mulai menampakkan dirinya yang pertama kali adalah ketika murid-murid tanpa Thomas berkumpul di suatu tempat yang tertutup dan terkunci. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Sebagai respon atas penampakan diri Yesus itu, mereka berkata kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan. Yohanes 20 ayat 25. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus menampakkan diri yang kedua kalinya kepada Thomas, yaitu di dalam Injil Yohanes 20 ayat 27. Yesus menghendaki Thomas percaya bahwa ia benar-benar sudah bangkit di antara orang mati. Dan sebagai respon penampakan Yesus kepada Thomas, ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Thomas benar-benar melihat dan mengakui bahwa Yesus itu telah bangkit, dan penampakan Yesus yang ketiga kalinya adalah di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sering seperti menjadi Thomas masa kini yang mana tak percaya akan Yesus, selalu meminta bukti tanda baru kita percaya. Di saat kita tertimpa badai topan yang ganas, persoalan hidup yang silih berganti, persoalan ekonomi, sakit, penyakit, dan masalah-masalah yang lain, kita hanya berkutik kepada permasalahan itu. Hidup kita tak kita arahkan kepada Yesus dan menyerahkan kepada Dia. Kita berucap, kalau memang Yesus ada, kenapa Yesus tak melepaskan semuanya ini? Mana buktinya? Mana tandanya ada Yesus? Di mana Yesus? Kehidupan kita yang penuh dengan tantangan sering sekali membutakan hati kita dan pikiran kita untuk melihat dan merasakan kasih penyertaan Kristus di dalam kehidupan kita. Sering sekali bayangan kegagalan, ketidakmampuan menguasai hidup kita sehingga kita tidak lagi punya keberanian untuk mengambil keputusan untuk tetap hidup dengan mengandalkan pengharapan kepada Tuhan. Biasanya orang yang putus asa mengalami kekecewaan akan menarik diri dari komunitasnya. Injil hari ini saudara-saudara, di mana Yesus menampakkan dirinya yang ketiga kalinya kepada para murid, ingin menegaskan kepada mereka bahwa sungguh Dia, Yesus Kristus, telah bangkit. Yesus tak ingin dari kita, dari muridnya, hanya sekedar percaya saja saudara. Tetapi Yesus menginginkan percaya dengan sungguh-sungguh iman sehingga dapat menjadi saksinya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menyebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yohanes 21 ayat 6. Seorang murid yang dikasihi merasakan akan kehadiran Yesus saat itu.
Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Yohanes 21 ayat 7. Perenungan hari ini saudara-saudara mau mengajak kita semua untuk mengakui dengan iman akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus yang akan membawa harapan baru bagi kita semua. Dengan kebangkitan Yesus Tuhan ini, biarlah boleh mengubah kehidupan kita untuk semakin bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan dan dimampukan untuk menjadi saksi-saksinya akan kebangkitan Yesus tersebut dengan memberikan hidupnya menjadi pewarta kabar baik bagi semua orang. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau bertemu dengan Yesus walaupun dalam keadaan yang letih, kecewa, sekalipun dengan berbagai-bagai persoalan hidup kita. Jika tetap melakukan kebaikan, melakukan firman Tuhan, kita akan berhasil dan kita semakin mengenal Yesus. Dialah pengharapan hidup kita. Kasih Yesus yang sungguh nyata selalu peduli akan kehidupan kita, dan Dia mau menyertai kita selalu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.